Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul dan kita akan bersama-sama beribadah pada hari yang spesial ini. Kita mau memperingati hari di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati menjadi tebusan, menggantikan saudara dan saya, menggantikan banyak orang. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian Menjulang Nyata di Atas Bukit Kala dari Kidung Jemaat 183. Mari kita mau menaikkan pujian ini dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini di dalam memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat yang mati sebagai tebusan ganti banyak orang. Hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 26 ayat 28. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh memperingati bagaimana kasih yang agung itu diwujud nyatakan. Kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban. Kasih yang memberi, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Melalui penyalipannya Tuhan menunjukkan kepada kita umat manusia betapa Dia sangat mengasihi kita dan Dia tidak menahan-nahan kebaikan bagi kita. Kebaikan yang tertinggi bagi kita adalah penebusan, adalah karya penebusan Tuhan bagi kita. Sehingga kita melalui salib Kristus kita boleh dilayakan menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita boleh mendapatkan pengampunan dosa, pengudusan hidup kita, dan juga hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya Yesaya 43 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Minta kesediaan Korason untuk bisa membacakan atau memimpin pembacaan bagi kita. Yesaya 43 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Ayat 11 ya? Ayat 11 sampai 15. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku menunjukkan bahwa tidak ada ilah asing di antaramu. Dan kamulah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan akulah Elohim. Ya, dan hari ini akulah Dia, dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja, dan siapakah yang akan membalikannya? Demikianlah Yahweh berfirman, penebusmu yang Maha Kudus Israel. Untuk kepentinganmu, aku telah menyuruh Babylon dan membawa turun semua pelariannya. Bahkan orang Kasdim yang bersorak-sorai di kapal-kapal. Akulah Yahweh yang Maha Kudusmu, pencipta Israel, rajamu. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku menunjukkan bahwa tidak ada ilah asing di antaramu, dan kamulah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan akulah Elohim. Puji nama Tuhan. Ayat 14. Demikianlah Yahweh berfirman, penebusmu yang Maha Kudus Israel. Untuk kepentinganmu, aku telah menyuruh Babylon dan membawa turun semua pelariannya, bahkan orang-orang Kasdim yang bersorak-sorai di kapal-kapal. Betapa luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Dialah juru selamat, hanya Dialah yang menyelamatkan. Ayat 14 ini sangat menarik hati saya, Bapak Ibu. Untuk kepentingan, untuk kita, untuk kepentingan kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, menyelamatkan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian ini. Waktu Tuhan tolong saya. Biarlah kita boleh merenungkan betapa waktu Tuhan menolong kita, keadaan kita itu jauh daripada baik. Tapi Tuhan menolong kita. Tuhan memulihkan hidup kita oleh karena kasih-Nya. Waktu Tuhan tolong saya.
Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Aku mengucap syukur untuk karya pengorbanan-Mu. Dengan tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa. Engkau mengangkatku, Engkau memulihkan hidupku menjadi baru di dalam kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suara yang lembut merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Amin, puji nama Tuhan. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya
Kami persilakan. Ya, shalom semua. Selamat pagi, selamat memperingati Jumat Agung. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang selalu tersedia bagi kami, menjadi petunjuk, menjadi terang bagi jalan kami, yang membuat kami mengerti prinsip-prinsip kerajaan surga, dan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus menjalaninya. Dan hari ini Tuhan, kami memperingati sengsara Kristus yang sudah menyerahkan dirinya, yang sudah mengorbankan dirinya bagi setiap kami. Jika kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh mendapatkan pengampunan dosa yang cuma-cuma. Dan ini adalah anugerah yang terbesar yang pernah Engkau perbuat di dalam hidup manusia. Karena itu kami bersyukur, dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan juga memberikan akal budi, pencerahan akal budi bagi setiap kami. Firman-Lah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membahas satu topik firman Tuhan yang saya beri judul ya dari khotbah kita atau firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini, ya, keteguhan hati Kristus menuju salib. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus ya untuk dia pergi ke Yerusalem sampai kemudian dia harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, yaitu memperlihatkan keteguhan hatinya dia. Ya, dia tidak goyah, ya, dia tidak gentar, ya, karena dia mengerti, ya, itu adalah misinya datang ke dalam dunia ini. Sebagai pendahuluan, ya, kita perlu mengingat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan karena ia melakukan kejahatan. Ya, itu yang pertama, Yesus mati di atas kayu salib bukan karena ia melakukan kejahatan. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan yang dia perbuat. Itulah sebabnya mengapa pemimpin tertinggi ya di Israel pada waktu itu, di Yerusalem pada waktu itu, ya, itu pemimpin tertinggi di seluruh wilayah itu, itulah Pontius Pilatus, ya, yang ditunjuk oleh Kaisar, ya, itu menjadi itu pemimpin tertinggi di wilayah itu. Ya, dia sampai kemudian apa? Itu dia mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun ya pada orang ini, dia bilang. Ya, sampai kemudian akhirnya karena desakan ya para namanya politisi ya, pemimpin sering seperti itu. Ya, karena desakan dari massa, desakan dari rakyat yang dihasut oleh para pemimpin Yahudi yang terus berteriak, ya, salibkan dia. Kalau tidak, maka engkau ini adalah ya itu musuh kami, ya, itu kamu menjadi musuh kami, ya, itu seperti itu, sehingga Pontius Pilatus dia khawatir ya akan terjadi kekacauan yang tidak bisa lagi dia kendalikan. Akhirnya apa? Dia mengambil baskom, ya, kemudian dia mencuci tangannya dan dia mengatakan, aku tidak bertanggung jawab atas darah. Ya, nah, jadi ini yang perlu kita ingat. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan karena ia melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib sendiri pun itu bukan karena rancangan orang Yahudi yang menghasut rakyat dan penguasa. Memang para pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, itu mereka begitu membenci sekali Yesus, ya, sehingga mereka kemudian berteriak, salibkan dia. Ya. Nah, tetapi Yesus dia naik ke atas kayu salib,
dia mati di atas kayu salib, ya, itu bukan karena rancangan orang Yahudi itu. Itu mengapa? Karena kalau kita membaca Injil, ya, jauh sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, ya, dia sudah berulang-ulang berbicara kepada para murid bahwa anak manusia itu akan diserahkan ke tangan orang-orang Yahudi. Mereka akan menyiksanya, dia akan dibunuh, ya, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Nah, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib itu karena rancangan orang Yahudi. Ya, nah, sehingga kita bisa mengatakan, ya, dan ini Alkitabiah, ini yang dikatakan oleh Injil, Yesus mati di atas kayu salib atas kehendak Bapa dan atas kehendak dirinya sendiri. Ya, sebagai bagian dari Tritunggal, anak manusia atau putra Elohim, ya. Jadi dia mati di atas kayu salib itulah kehendak Bapa. Dan itulah misi yang harus dia emban sebagai anak manusia. Ya, dan kalau berbicara tentang anak manusia, kita harus ingat bahwa ini adalah salah satu gelar Kristus yang penting, ya, karena itu sudah disebut, ya, itu ratusan tahun sebelumnya di dalam kitab Daniel. Ya, itu kedatangan seorang anak manusia, ya, dan kepadanya akan diberikan itu kuasa, ya, di surga maupun di bumi, dan dia adalah penguasa untuk selama-lamanya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu adalah atas kehendak Bapa dan dirinya sendiri sebagai anak manusia. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan itu? Ya, sebelum Yesus dia ditangkap, dia sedang berdoa di Taman Getsemani dengan para murid. Ya, dia sudah 3 kali, ya, menubuatkan mengenai kematiannya. Ya, itu kematiannya. 3 kali dia menubuatkan. Ya, kita bisa melihat itu dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38, Markus 9 ayat 30 sampai 32, dan Markus 10 ayat 32 sampai 34. Nah, kita akan melihat ini, ya, Markus 8 ayat 31 sampai 38. Ya. Kita akan buka untuk kita. Hari ini kita akan melihat ke dalam Injil Markus 8 ayat 31. Nah, ini adalah kali pertama Yesus, ya, dia memberitahukan, ya, bagaimana dia sebagai anak manusia dia akan diserahkan, ya, kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan dia akan mati. Ayat 31, Yesus mulai mengajar mereka bahwa anak manusia harus menderita. Ya. Nah, itu sebelumnya kalau Anda perhatikan di dalam Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30, ya, itu ayat 30, ya, di situ Yesus, ya, dia bertanya kepada para murid, ya, kata orang siapakah aku ini? Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, beberapa mengatakan Elia, yang lain mengatakan salah seorang dari para nabi. Ya. Tetapi dia bertanya kepada mereka, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Ya, dia memerintahkan mereka agar tidak menceritakan kepada siapapun tentang dirinya. Ya. Nah, lalu kemudian, ini kali pertama ayat 31, ya, setelah para murid mengerti identitasnya Yesus, ya, atau jabatannya dia sebagai Mesias yang diurapi itu, lalu kemudian ini kali pertama Yesus dia memberitahukan akan kematiannya dan juga kebangkitannya. Yesus mulai mengajar mereka bahwa anak manusia harus menderita. Ya, ditolak oleh para tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit kembali setelah 3 hari. Dia akan dibunuh, bangkit kembali setelah 3 hari. Dia mengatakan perkataan itu secara terbuka, tetapi Petrus menariknya ke samping dan menegurnya. Namun sambil berpaling dan memandang para muridnya,
dia menegur Petrus, "Nyala setan, sebab kamu tidak memikirkan yang dipikirkan Elohim, melainkan yang dipikirkan manusia." Kemudian Yesus memanggil orang banyak itu bersama para muridnya, lalu berkata, "Siapapun yang ingin mengikut aku, biarlah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Sebab apakah untungnya jika orang mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Atau apakah yang akan diberikan orang sebagai ganti nyawanya? Ya, sebab siapapun yang merasa malu karena aku dan perkataanku di antara generasi pezina dan yang berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena dia ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat yang ya, nah jadi ini adalah kali pertama di dalam Injil Markus Yesus memberitahukan kematiannya dan juga kebangkitannya, dan ya di situ kita membaca bagaimana reaksi Petrus. Ya, Petrus menariknya, kemudian menegurnya. Ya, kalau kita membaca di dalam Injil yang lain, Petrus bilang kepada Yesus, "Ya Guru, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa." Ya, lalu kemudian Yesus dia menegur Petrus dan mengatakan, "Enyala setan." Ya, jadi itu bukan Petrus itu setan, tapi ada roh ketakutan ya di dalam diri Petrus yang begitu menguasai dia, hingga dia berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang bagus untuk dikatakan ya, padahal itu sesungguhnya itu sesuatu yang salah. Ya, itu adalah pemikiran dari setan, bukan pemikiran dari Tuhan yang sedang menguasai Petrus pada waktu itu. Lalu kemudian kita melihat di dalam pasal yang ke-9, ya, di dalam pasal yang ke-9, nah ini kali yang kedua, ya, ini kali yang kedua Tuhan Yesus dia kembali memberitahukan kematian dan kebangkitannya. Ayat 30. Yesus dan murid-muridnya pergi dari sana melewati Galilea dan dia tidak ingin seorang pun mengetahui hal ini. Ya, nah, jadi ini mereka pada waktu masih di Galilea. Sebab dia sendiri mengajar para murid dan berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuhnya. Namun setelah dibunuh dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini kali yang kedua. Dia mengatakan, Anak Manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Mereka akan membunuhnya. Namun setelah dibunuh, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka tidak memahami perkataan itu dan takut untuk bertanya kepada dia. Kali yang kedua, Yesus memberitahukan kematian dan kebangkitannya. Para murid masih tidak paham. Tidak paham apa yang dia katakan. Bukan hanya itu, mereka merasa takut untuk bertanya kepada dia. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda mengikut seseorang, lalu kemudian orang itu, ya, itu kali pertama dia sudah itu mengatakan, ya, saya akan mati, ini saya akan dibunuh, tapi saya akan bangkit. Kemudian kali yang kedua, dia kembali mengatakan kepada Anda, saya akan mati, saya akan dibunuh, kemudian saya akan bangkit. Itu persepsi apa yang akan muncul di dalam benak Anda? Anda pasti akan itu merasa takut kan? Ini apa ini? Ini mengapa pemimpin saya, mengapa guru saya ngomongnya seperti itu? Ya, nah itu kali yang kedua, Yesus ya memberitahukan atau mengumumkan kematian dan juga kebangkitannya. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam Markus pasal 10, ini adalah kali yang ketiga. Kali yang ketiga, dia mengatakan atau memberitahukan kematian dan kebangkitannya. Ini kali yang ketiga, ya. Ayat yang ke-32 sampai 34. Nah, jadi Anda bayangkan ini. Ya, saat itu mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Coba saya buka sedikit supaya Anda bisa memahami ya, rangkaian dari Markus ya. Jadi Injil Markus itu kalau kita lihat ya dia dibagi ke dalam 3 bagian besar.
Ya. Injil Markus kita sudah pernah bahas, dia berbicara tentang panggilan menjadi murid Kristus. Panggilan menjadi murid Kristus. Nah, bagian yang pertama, Markus 1 ayat 1 sampai 8 ayat 26, itu semua settingnya adalah di Galilea. Ya, itu di Galilea, di mana Yesus memperkenalkan siapa dirinya, bahwa dia adalah anak manusia, dia adalah Mesias, untuk apa dia datang. Nah, sehingga di bagian yang pertama ini, ya, di situ yang mau disampaikan adalah bahwa seorang murid itu harus memahami siapakah Yesus. Seorang murid harus mengenal siapakah Yesus. Kemudian bagian yang kedua, yang tadi kita sudah baca itu, ya, Markus 8 ayat 27. Oke, minta maaf tadi putus ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagian yang kedua itu ya, dalam perjalanan itu berbicara dalam perjalanan dari Galilea ke Yudea. Ya, dan di situ yang mau disampaikan oleh penulis Injil yaitu Markus, ya bahwa seorang murid itu, murid Kristus, dia harus bisa menerima misi Yesus. Dia harus memahami dan dia harus bisa menerima misi Yesus, bahwa misi dari Yesus itu adalah untuk ya, menderita bagi umat manusia, mati di atas kayu salib, ya demi menebus manusia berdosa. Ya, dan 3 kali di dalam perjalanan dari Galilea ke Yudea itulah Tuhan Yesus memberitahukan ya mengapa itu bahwa dia akan mati, ya dia akan dibunuh, tapi kemudian dia akan bangkit. Jadi konteks 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid nubuatan mengenai kematiannya, itu dia sampaikan dalam perjalanan dari Galilea ke Yudea. Ya, itu Galilea itu di utara, Yudea itu adalah provinsi yang ada di bagian selatan, dan Yerusalem, kota di mana Yesus kemudian nanti akan mati, ya itu terletak di provinsi Yudea. Kemudian nanti bagian yang ketiga, ya itu semua settingnya di dalam Injil Markus itu berbicara bagaimana Yesus dan para murid mereka ada di Yerusalem. Ya, dan di situ Yesus dia dielulukan, sempat dielulukan, ya dianggap sebagai raja pembebas bagi orang-orang Yahudi. Kemudian ya dia ditangkap ya waktu di Taman Getsemani dan dia menyerahkan nyawanya di atas bukit Golgota. Dan yang mau disampaikan oleh penulis Injil Markus ya di sini adalah bahwa seorang murid itu mereka harus setia kepada Yesus hingga akhir. Mereka harus setia kepada Yesus hingga akhir. Nah, sementara contoh-contoh yang diberikan di situ apa? Contoh-contoh adalah bagaimana para murid ya itu menyangkal Yesus kan. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, lalu kemudian ya, murid-murid waktu berdoa kepada Yesus, lalu kemudian Yesus ditangkap, kemudian mereka itu kabur semuanya. Dan bukan hanya itu, bahkan ada satu dari murid Yesus, yaitu Yudas, yang mengkhianati dia. Jadi bagian yang ketiga, itu Markus 11 sampai dengan itu pasal dan ayat yang terakhir, itu berbicara settingnya adalah di Yerusalem. Ya, seorang murid itu harus setia kepada Yesus hingga akhir. Nah, kita akan melihat ini Markus 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-34 ini. Coba kita lihat ini, Markus 10 ayat 32 sampai 34. Ya, ini adalah kali yang ketiga Yesus memberitahukan ya bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh. Ayat 32. Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan dia memimpin di depan mereka. Ini sesuatu yang menarik ya. Ini bagaimana ini penulis Markus ini ya,
Ini bukan apa namanya? Dia bukan sekedar itu dia menulis begini, enggak. Tapi ada maksudnya di situ, ya. Itu ada satu pesan yang perlu kita pahami. Ya, dikatakan dia memimpin di depan mereka. Lalu kemudian apa? Para muridnya merasa kaget loh. Tiba-tiba mereka berjalan ke Yerusalem. Yesus memimpin di depan mereka. Para muridnya merasa kaget. Juga merasa takut sementara mengikutinya. Kaget dan takut berjalan dari Galilea menuju ke Yudea. Dari kota-kota di Galilea menuju ke Yerusalem. Ibu kota di provinsi Yudea. Dia memanggil ke-12 muridnya dan mulai berbicara lagi kepada mereka tentang hal-hal yang akan segera menimpanya. Yesus mengatakan, lihatlah kita sedang menuju ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Lalu mereka akan menghukum mati dia dan menyerahkannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini nubuatannya so precise, ya, begitu tepat sekali. Yesus mengerti betul. Ya, dia pergi ke Yerusalem. Dia akan diserahkan kepada imam kepala dan para ahli Taurat. Kemudian mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan menyerahkannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya kita tahu. Eksekutornya itu adalah prajurit Roma. Dan mereka akan mencemooh dia, mencambukinya, meludahinya, dan membunuhnya. Tapi pada hari ketiga pada hari yang ketiga dia akan. Ya, nah, kita melihat di sini, kita kembali ke slide kita. Nah, ini. Yesus berjalan di depan para murid ketika menuju Yerusalem. Dia memimpin di depan mereka. Ini luar biasa. Yesus, dia memiliki keteguhan hati. Dia tahu para muridnya, itu sejak kali yang kedua. Itu kali yang pertama, udah ada penolakan dari Petrus. Tuhan, guru itu tidak terjadi padamu. Kali yang kedua, dia memberitahukan dia akan mati. Itu murid-murid merasa takut untuk menanyakan. Kali yang ketiga, mereka berjalan menuju Yerusalem. Jadi Anda bisa bayangkan. Kalau saya itu pada waktu itu adalah murid Yesus, mungkin saya akan mempengaruhi Yesus. Udahlah guru, kita nggak usah ke Yerusalem saja. Kita melayani di Galilea aja. Nggak usah kita ke Yerusalem. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus sudah mengatakan dia akan diserahkan itu kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang ada di Yerusalem. Tapi sekarang yang terjadi adalah dia justru memimpin di depan para murid. Dia memimpin di depan para murid untuk pergi ke Yerusalem, satu kota yang dia sendiri sudah, ya itu 2 kali ya sebelumnya, 2 kali sudah mengatakan dia akan mati di situ. Tapi justru dia memimpin di depan mereka. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan kita. Yesus, dia memiliki keteguhan hati. Dan dia bukan seorang yang ragu. Dia mengerti apa misi yang dia emban dari Bapa untuk keselamatan. Ya, respon para murid kaget dan para muridnya merasa kaget. Kalau dalam bahasa Inggris kalau nggak salah itu dipakai kata surprise. They were surprised. Mereka terkejut. Guru kita justru memimpin di depan kita. Mau tak mau murid kan harus pergi. Ini bukan muridnya didorong-dorong. Ya kan? Itu banyak pemimpin seperti itu kan. Dia menyuruh
orang-orang yang dia pimpin untuk melakukan sesuatu, tapi dia sendiri tidak terlibat di situ. Putin itu dia kirim tentara, tentaranya pada sudah 100.000 lebih yang mati di Ukraina, tapi dia tidak pergi di situ. Dia tidak ada di tengah-tengah para tentaranya. Tapi Yesus justru dia ada di depan. Sehingga para murid itu merasa surprise. Ya, juga mereka merasa takut sementara mengikutinya. Ya tentu dong. Merasa takut sementara mengikutinya. Ya, karena mereka tidak mau hal buruk terjadi kepada guru mereka, dan itu pun bisa menjadi hal buruk yang mungkin mereka akan berpikir bahwa itu akan menjadi hal buruk yang akan terjadi bagi diri mereka. Nah, untuk ketiga kalinya Yesus memberitahukan kepada para murid ya mengapa atau alasan ia pergi ke Yerusalem. Alasan ia membawa mereka ke Yerusalem. Dia memanggil ke-12 muridnya dan mulai berbicara lagi kepada mereka tentang hal-hal yang akan segera menimpai. Itu Anda bisa bayangkan ya. Saya nggak bisa bayangkan itu suasana pada waktu itu. Lihatlah kita sedang menuju ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Lalu mereka akan menghukum mati dia dan menyerahkannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan mereka akan mencemooh dia, mencambukinya, meludahinya. Ya, itu semua adalah kata-kata yang sudah diucapkan oleh Yesus sebelum dia itu mengalami semuanya itu. Dia dicemooh, dia dicambuki, dia diludahi, dan membunuhnya. Tetapi pada hari ketiga dia akan. Ini luar biasa ya. Ini apa yang dikatakan oleh Yesus ini, nubuatan yang dikatakan oleh Yesus ini, ya tentulah itu akan sangat mengganggu pemikiran para. Tapi Anda bisa bayangkan, Yesus mengalami semua itu. Sudah 3 kali Yesus mengatakan itu berulang-ulang kepada para murid. Tapi ketika hal itu terjadi, mereka tetap tidak percaya. Ya, itulah manusia kan. Itu manusia kita ini tidak senang hal buruk itu terjadi atas kita. Ya, tapi kita ingatkan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Itu sesuatu yang sangat keji di hadapan Tuhan. Sesuatu yang ya, itu pasti memisahkan kita dengan dia karena dia Maha Kudus. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Kita tidak bisa menghampiri dia ya, di dalam dosa. Tapi dia sudah menyediakan jalan. Ya, dan jalannya itu adalah Yesus. Tidak ada cara lain. Hanya melalui. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kita mengikuti atau kita memperingati Jumat Agung pada tahun? Yang pertama, saudara, yang jadi pelajaran rohani untuk kita adalah kita harus memiliki keteguhan hati seperti Yesus. Ya, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, ya, milikilah keteguhan hati. Kita harus belajar ya menjadi orang yang kuat. Hatinya itu harus kuat. Tidak gampang menyerah. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang frustasi. Walaupun mungkin kehidupan ini sulit ya. Kita melihat tidak gampang ya kehidupan yang harus kita jalani. Ya, tapi Tuhan mau kita memiliki keteguhan hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita perlu mengetahui apa rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, kita harus tahu apa rancangan Tuhan atas
hidup Anda. Tuhan Yesus, dia tahu persis mengapa dia datang ke dalam dunia ini. Misinya satu-satunya adalah dia untuk pergi ke atas kayu. Menjadi kurban, menjadi anak domba Elohim yang dikurbankan untuk dosa umat manusia. Itulah rancangan Tuhan atas hidup. Nah, kita juga perlu untuk mengetahui, ya apa sih itu rencana Tuhan atas hidup Anda. Kalau kita belum tahu, kita masih bimbang, kita masih ragu-ragu, kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan menaikkan doa yang simple, ya, doa yang sederhana. Kita katakan, Tuhan, tolong tunjukkan apa kehendak-Mu atas, apa rancangan-Mu atas hidup. Di mana saya harus tinggal, di mana saya harus bekerja, di mana saya harus studi, bagaimana saya harus mendidik anak-anak saya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperluas kerajaan. Ya, itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan, bagaimana caranya supaya hidup saya bisa menjadi berkat atas orang lain? Ya, itu kehendak Tuhan nggak? Pasti, ya. Itu pasti kehendak Tuhan, ya. Karena Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita berdoa, minta Tuhan, Tuhan tolong jadikan saya berkat atas hidup orang lain. Saya menjadi berkat atas pekerjaan. Saya menjadi berkat untuk memajukan gereja. Itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kalau kita berdoa, meminta Tuhan menyatakan, ya, rancangannya itu, hal-hal seperti yang tadi saya sebut, maka dia pasti akan melakukan. Kemudian yang ketiga, saudara, pelajaran rohani untuk kita adalah kita memperingati Jumat Agung, ya, Sengsara Kristus. Kita diingatkan untuk tetap setia, ya, setia dan taat menjalani kehendak Tuhan meskipun itu sangat, ya, setia dan taat. Dalam dunia ini kita melihatnya bagaimana orang, ya, hidupnya makin lama makin muda, ya kan? Nggak perlu lagi pergi ke kantor pos, kirim pesan bisa setiap saat, kirim video bisa setiap saat, berbicara bisa setiap saat. Kalau mau kirim duit nggak lagi perlu pergi ke bank, cukup dengan m-banking. Ya, begitu banyak kemudahan, sehingga yang terjadi adalah manusia zaman sekarang, ya, menjadi orang yang tidak setia, gampang berubah setia, rapuh, lemah, ya, gampang ingkar janji. Tuh ada masalah dalam pernikahan langsung cerai. Gampang sekali orang bercerai. Ya, itu beda dengan orang-orang zaman dulu itu kan, walaupun pernikahannya tidak gampang, ya, tapi karena mereka sejak awal sudah punya komitmen, ya, maka orang-orang zaman dulu itu biasanya mereka lebih kuat, ya, mereka lebih. Hari ini kita diingatkan, ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia memiliki keteguhan hati, dia tidak gampang berubah. Dia pergi ke salib dengan keteguhan hati yang sama. Dia sangat konsisten. Maka kita juga anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang konsisten. Orang-orang yang tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Dan menjalaninya dengan setia, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua ketika kita memperingati Jumat Agung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua di dalam kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita.
Biarlah Tuhan Yesus senantiasa boleh menjadi teladan dan panduan dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus yang ada di dalam dunia ini, yang mendapatkan penugasan sebagai duta-duta besar kerajaan surga, supaya dunia ini boleh mengenal Kristus dan kasih-Nya melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama, kita mau memasuki perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman yang telah kami nikmati bersama. Saat ini kami mau melakukan perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, dan dengan perjamuan kudus ini kami boleh semakin diingatkan akan Engkau, diingatkan akan kasih-Mu yang besar, diingatkan akan pengorbanan-Mu, sehingga dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengikut Engkau ya Tuhan Yesus, kami boleh semakin mengasihi Engkau, menunjukkan juga kesediaan dan sukacita untuk berkorban, untuk memikul salib kami dan menyangkal diri, mengikut Engkau dengan lebih sungguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan para murid-Nya. Dalam perjamuan terakhir itu, Tuhan Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku." Roti ini adalah perlambang tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita. Saat kehidupan kita terasa sesak, banyak masalah dan tantangan yang ada di hadapan kita, dan kita merasa tidak berdaya, merasa hancur, kita harus mendapat dan kita bisa mendapat kekuatan kita pada Kristus. Ingatlah Dia yang telah terlebih dahulu dihancurkan bagi kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan makan roti kita dengan penuh pengucapan syukur. Kemudian Tuhan Yesus juga mengangkat anggur, cawan yang berisi anggur, dan Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Anggur di tangan kanan kita adalah perlambang darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk pengudusan kita, penyucian kita, pengampunan dosa-dosa kita. Tidak ada lain jalan kekudusan. Tidak ada lain jalan kita dapat menghadap Bapa Sorga di dalam kekudusan. Hanya melalui darah kudus Kristus. Mari kita minum anggur ini dengan penuh pengucapan syukur untuk darah Kristus yang membasuh kita, yang melayakkan kita menghadap tahta Bapa di surga dan menikmati berkat sebagai anak-anak Bapa di surga. Mari kita minum dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya.
Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta sekali lagi boleh memimpin kita dalam doa syukur dan juga doa syafaat. Baik, apakah ada yang secara khusus ingin didoakan? Oh ya, saya ada kepikiran untuk mendoakan Indonesia. Kan Pilpres kan udah semakin dekat, tinggal paling tinggal 300-an hari lagi, dan ini masalahnya adalah beberapa capres dengan masalah sendiri-sendiri. Kiranya Tuhan carikan capres dan cawapres yang takut akan Tuhan, yang supaya nanti bisa memimpin Indonesia di tahun memimpin Indonesia nanti ketika terpilih jadi presiden nanti, supaya nanti banyak. Ya, kita doakan ya. Siapapun yang akan memimpin Indonesia 2024, biarlah tangan Tuhan bekerja di situ ya. Baik, masih ada lagi? Berdoa untuk pokok doa dari Kupang, supaya Tuhan boleh melindungi, supaya badainya tidak naik. Juga anak-anak masih ada yang ujian minggu depan ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali boleh mengingat cinta kasih-Mu yang begitu besar. Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya, mengalami siksaan sedemikian rupa, dan mati di atas kayu salib sebagai anak domba Elohim yang dikorbankan bagi penebusan dosa manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Dan karena apa yang dilakukan oleh Kristus, kami memiliki keberanian percaya untuk menghampiri tahta kudus-Mu. Bukan dengan membawa perbuatan baik kami, karena semuanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi kami boleh datang kepadamu melalui darah Yesus Kristus. Dan kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya hari ini iman kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Kami menjadi orang-orang yang tidak gampang mengeluh. Karena Tuhan kami, Tuhan Yesus juga tidak mengeluh. Dia menjalani jalan salib dengan setia. Menjalankan misi yang Bapanya sudah percayakan kepadanya. Dan dia lakukan dengan setia. Tuhan mau juga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Khususnya yang tahun depan kami akan mengikuti pemilihan presiden, juga pemilihan anggota-anggota legislatif, dan juga mungkin ada di beberapa wilayah pemilihan kepala-kepala daerah. Kiranya Tuhan memberkati supaya semuanya berjalan dengan aman, dengan damai, dengan tertib, dan siapapun yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan, tangan Tuhan bekerja, sehingga Engkau siapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang besar dan hidup takut akan Allah. Kami berdoa saat ini, kami mendengar ada topan yang badai yang sedang terbentuk di Australia dan yang diprediksi akan menghantam wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami bersehati, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan bekerja. Tuhan, Engkau jauhkan badai ini. Badai tropis ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak melanda NTT juga wilayah Indonesia. Kami mohon Tuhan, malaikat-malaikatmu bekerja dan menghalau badai ini, sehingga tidak menimbulkan, tidak menyerang wilayah NTT
sehingga menimbulkan kerusakan di sana. Terima kasih Bapak, kami serahkan NTT dan seluruh wilayah Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan peliharakan seluruh Indonesia. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin masih mengikuti ujian-ujian tengah semester. Tuhan berkati, Tuhan tolong agar semuanya berjalan dengan baik di dalam anugerah. Berkati semua anak-anak kami dalam studinya, buat mereka berhasil dengan studi mereka, dan supaya melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Jumat Agung yang boleh kami ikuti bersama pada pagi ini. Berkatilah kami semua di dalam segenap aktivitas kami, supaya hidup kami kembali memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini dan hari-hari yang ada di depan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 372, Inginkah Kau Ikut Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi penyemangat untuk kita di hari Jumat Agung yang agung ini, yang luar biasa indah ini. Semakin kita dikuatkan untuk lebih setia lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, lebih setia mengikut Dia dan meneladani dan menghormati pengorbanan kasih-Nya untuk kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin.